Jepang Permedes Radio More Education and More Music masih dipancarluaskan langsung tentunya dari Jalan Hijrah Antara nomor 115 Kampus Kota Medan Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Permedes semua tentunya dimanapun kamu berada. Untuk pagi hari ini dengan selalu ceria Nela bakalan temenin kamu semua gitu ya. Tapi kali ini dengan suasana yang berbeda, dengan situasi dan kondisi yang berbeda juga, dan dengan ditemani dengan sosok istimewa ya. Dan juga pastinya Nela diwawancarai, Nela ingin mewawancarai Bapak Dr. Andes Haji Zamaludin MM, yaitu selaku Kepala Kementerian Agama Kota Metro. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak sedikit untuk menyapa sobat Ramadan semua di rumah deh. Selamat pagi para pemirsa Ramanda dalam FM 104,7 FM. Semoga dalam keadaan sehat semua, bahagia dan sukses selalu. Mudah-mudahan menyambut pagi yang sejuk ini kita diberi kesehatan dan kekuatan semua, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Gimana nih Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kemarin kan habis lebaran haji gitu ya, jadi makan daging mulu gitu ya, jadi sehat ya, alhamdulillah ya Pak ya. Amin deh gitu. Oke deh, tadi juga udah disapa sama Bapak Dr. Andes Haji Zamaludin ya, selaku Kepala Kementerian Agama Kota Metro. Jadi Nela juga pengen mengulas sedikit kembali nih tentang KSM atau program yang dibuat oleh Kementerian Agama nih, yang sudah diselenggarakan selama berapa hari nih Pak? Sudah jalan 3 hari ini. Jalan 3 hari. Jalan 3 hari berapa ini. Berapa hari Pak diselenggarakannya acara atau program tersebut? Program ini dilaksanakan selama 3 hari. Pertama dimulai dengan peserta dari kelas dari madrasah aliyah dan SMA. Kemudian dari hari kedua pesertanya dari MTS dan SMP. Dan hari yang ketiga ini atau yang terakhir dari Madrasah Ibtidaiyah dan SD. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, termasuk saat ini sedang berjalan dari peserta MI dan sekolah dasar gitu. Ya, mudah-mudahan lancar dan aman dan menghasilkan yang terbaik. Ya. Memang itu sebenarnya tujuan dari program yang dibuat oleh Kementerian Agama ya. Oh iya, sudah. Menampilkan yang terbaik, dan semoga apapun yang dibuat dalam acara tersebut dilancarkan. Gitu. Amin. Dan juga nih pastinya untuk pelajaran yang diuji itu berapa mata pelajaran Pak untuk KSM tahun ini? KSM ini kalau khusus untuk Madrasah Ibtidaiyah itu ada 2, yaitu matematik terintegrasi dan IPA terpadu. Oke. Jadi itu yang diunggulkan ya? Itu ya diunggulkan. Jadi mata pelajarannya yang diujikan itu sama dari tingkat MI. Nama. Oh. Beda. Gitu. Kalau misalnya KSM sendiri, program KSM sendiri itu apa sih Pak? Mungkin masyarakat kita belum banyak yang kurang tahu. Ya. Gitu. Boleh Bapak sampaikan? Ya, KSM itu sendiri singkatan dari kompetisi sains madrasah, di mana KSM ini dirintis dalam rangka untuk memotivasi, kemudian meningkatkan persaingan di antara sesama madrasah dan sesama sekolah-sekolah yang sederajat dengan madrasah itu sendiri dalam hal masalah sains dan masalah sains. Karena di Kementerian Agama sendiri, alhamdulillah kalau masalah keagamaan itu sudah jauh lebih baik dari sekolah-sekolah. Namun dalam bidang sains ini perlu ditingkatkan. Alhamdulillah selama bertahun-tahun ini dengan diadakan kompetisi ini di madrasah sangat jauh meningkat dan bahkan mampu bersaing, bahkan bisa mengungguli sekolah-sekolah yang sederajat dengan madrasah sesuai dengan tingkatannya, baik itu ibtidaiyah yang sederajat dengan SD, kemudian MTS sederajat dengan SMP, dan madrasah aliyah sederajat dengan SMA. Alhamdulillah sekarang ini di masyarakat terlihat menggurita bahwa madrasah itu mampu bersaing. Sebagaimana kita lihat di
masyarakat dalam rangka memasukkan anak-anaknya sekolah, umpama dari ibtidaiyah ke MTS atau ke SMP, alhamdulillah itu anak-anak dari madrasah ini jauh lebih unggul dari sekolah-sekolah lain. Ya, masalah agama, masalah sains juga. Sains juga. Kemudian MTS masuk ke SMA, kemudian madrasah aliyah masuk ke perguruan tinggi. Bahkan sekarang di madrasah ini sekarang ini sudah nampaknya jauh lebih baik dari sekolah-sekolah lain, karena dia mampu dalam masalah agama dan juga mampu dalam masalah sains atau ilmu pengetahuan umum, sehingga orang tua murid sekarang ini sudah memilih yang pertama selain dari sekolah-sekolah, karena di samping sekolah agamanya memang dia sudah unggul, kemudian masalah sains dia jauh lebih unggul. Itulah karya daripada KSM selama ini. Sehingga dalam penerimaan atau perekrutmen daripada siswa itu sendiri di madrasah itu duluan daripada sekolah-sekolah yang biasanya di tahun-tahun dulu itu duluan masuk sekolah baru masuk madrasah, tetapi sudah 5 tahun ke depan ini sudah masuk madrasah dulu, baru masyarakat itu masukkan anaknya di sekolah. Nah, itulah hasil yang nyata daripada KSM ini sendiri gitu. Oke, berarti keren banget ya. Alhamdulillah. Tentunya didukung oleh semua masyarakat dan didukung oleh aparat-aparat yang ada di Kementerian Agama dalam rangka memajukan madrasah itu sendiri. Amin. Dan juga nih pastinya berapa jumlah peserta KSM Pak tahun ini? KSM ini dibagi-bagi dari bermacam tingkatan gitu, Mbak. Seperti di madrasah ibtidaiyah yang mengikuti matematika terintegrasi sebanyak 17 orang. 17 orang. Ya, kemudian untuk IPA terpadunya sebanyak 16 orang. Adapun ya IPA terpadunya. Adapun untuk MTS itu matematika terintegrasinya ada 19 orang, kemudian IPA terpadunya dan terintegrasinya 19 orang, juga IPS terpadu terintegrasi sebanyak 19 orang. Kemudian untuk tingkat MA, matematika terintegrasinya sebanyak 16 orang, biologi terintegrasinya sebanyak 15 orang, fisika terintegrasi sebanyak 14 orang, dan kimia terintegrasi sebanyak 10 orang. Kemudian ekonomi terintegrasi 19 orang, serta geografi terintegrasi sebanyak 16 orang. Sehingga jumlah daripada peserta KSM ini mulai dari keseluruhan dari tingkat MI sampai tingkat MA berjumlah 180 orang. 180 orang. Masya Allah, banyak sekali ya Pak ya yang mengikuti KSM tersebut. Dan Naila pengen tanya nih, apa perbedaannya dari KSM tahun lalu dan sekarang nih? Progresnya mungkin atau apapun itu, apa perbedaannya Pak? Alhamdulillah bukan hanya tahun kemarin sama tahun ini, semakin tahun semakin peningkatan, baik itu animo daripada siswa-siswinya maupun persiapan dalam penyelenggaraannya. Nah, alhamdulillah semakin hari semakin baik, termasuk kualitas daripada penyelenggara dan fasilitas yang disiapkan gitu. Oke. Dan itu tadi kan udah tanya-tanya tentang KSM gitu ya. Naila juga pengen tahu nih, selain KSM apa sih program Kementerian Agama yang sekarang tuh sedang dibuat juga gitu? Apa selain KSM ini Pak untuk pendidikan gitu ya? Tapi untuk masyarakatnya Kementerian Agama membuat program apa gitu? Oh ya, selain di program untuk masalah pendidikan di Kementerian Agama, alhamdulillah sekarang ini ada program unggulan Kementerian Agama masalah sertifikasi halal. Oke, yang waktu itu pernah kita bincangkan ya Pak Ya ya? sudah, tetapi alhamdulillah sekarang ini semakin intensif gitu. Semakin hari semakin animo masyarakat untuk mensertifikatkan produknya itu semakin tinggi gitu. Sehingga sekarang ini semakin hari itu semakin banyak jumlah yang mendaftar gitu. Bahkan di Kementerian Agama Kota Metro sendiri sekarang ini kita sudah siapkan pelayanan
apa yang Khusus. intensif khusus, bahkan kita sudah menyiapkan sarana mobil persetujuan halal. Apa Dan tuh Pak? kita menyiapkan sarana jemput bola. Wow. Dengan Keren nih. ya alhamdulillah dengan mengadakan fasilitas kendaraan mobil, sehingga siapa-siapa yang akan mendaftarkan produknya nanti ada petugas dan sekaligus dijemput dengan mobil yang kita siapkan. Oh, berarti memang sangat membantu sekali ya, bukan hanya menyediakan tapi memang sampai disediakan apa ya istilahnya fasilitas tersendiri gitu ya Pak ya. Alhamdulillah, kalau tadinya kita hanya menyiapkan SDM, sekarang kita sarana kita siapkan, jemput bola di tempat, di mana tempat pada si pemilik usaha itu sendiri kita jemput, sekalipun di pasar dijemput oleh pesertanya. Keren banget. Dan kategori produknya harus yang bagaimana Pak? Produknya itu semua produk makanan dan minuman yang dipasarkan di masyarakat itu harus didaftarkan. Termasuk penyembelihan hewan gitu ya, seperti apalagi kemarin kita barusan melaksanakan hari raya kurban, itu harus didaftarkan. Karena di tahun 2024 nanti yang berakhir di tahun 2022 di bulan Oktober itu tidak ada lagi produk-produk itu yang beredar tanpa ada sertifikat halal. Gitu ya. Dan mengenai program Sehati, banyak juga masyarakat yang belum tahu gitu. Naila pengen mengulik sedikit. Apa sih program Sehati itu Pak? Program Sehati itu maksudnya sertifikasi halal gratis. Oh gitu. Jadi, itu singkatannya gitu ya? Ya, singkatannya ya. Jadi begini, barang siapa para pengusaha makanan dan minuman mengurus produknya dari sekarang sampai bulan Oktober 24 itu dilayani secara gratis, bahkan jemput bola. Tetapi kalau dari 2024 nanti itu harus sudah mulai sesuai dengan ketentuan, tentunya harus berbayar. Apakah sesuai dengan budgetnya atau gimana tuh Pak? Atau apa ya istilahnya ada harga tersendiri gitu Pak untuk berbayar itu? Ya nanti ditentukan oleh Kementerian Agama sesuai dengan tingkatan daripada usahanya, apakah itu usaha kecil, besar, dan menengah gitu. Berarti disesuaikan dengan produknya dan juga tempat usahanya. Apakah itu menengah, kecil ataupun sudah besar gitu ya Pak ya. Oke deh. Dan Naila juga pengen tanya nih, kemarin kan juga kita sudah istilahnya melaksanakan ibadah haji gitu ya untuk tahun ini juga. Naila pengen tanya nih keadaan program haji Kementerian Agama tahun itu gimana Pak? Alhamdulillah kalau secara pelayanannya, saya khusus pelayanan dari kita pemerintah Indonesia itu sudah sangat bagus pelayanannya, terutama masalah terhadap pelayanan kepada jamaah lanjut usia gitu. Bahkan saat ini sampai para ketua kloter itu langsung mendorong, kalau yang jamaahnya pakai kursi gitu langsung terjun mendorongnya. Kemudian fasilitas-fasilitas lain, masalah konsumsi itu alhamdulillah kalau di tanah air ini sudah sangat-sangat optimal. Tetapi mohon maaf setelah di Arab Saudi kemarin ada persoalan, itu memang sempat jemaah haji Indonesia itu kendala keterlambatan pengiriman konsumsi, tetapi itu permasalahannya oleh pemerintah Arab Saudi melalui usaha-usahanya di sana, mungkin karena kondisi padat, kondisi hal-hal yang nggak diinginkan gitu, sehingga mengalami keterlambatan sebagaimana pernah diberitakan di media. Tetapi itu bukan ranah daripada pemerintah Indonesia. Itu sudah ranah pemerintah Arab Saudi gitu. Dan juga nih Pak, balik lagi ke KSM, apa harapan Bapak untuk peserta didik yang mengikuti kompetensi sains madrasah tahun ini gitu? Ya tentunya harapan kita sama dengan tahun sebelumnya. Mungkin harapan kita semua harapan pada semua madrasah dan termasuk Kemenak Kota Metro berharap KSM tahun ini akan menghasilkan siswa-siswi yang terbaik dan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan satu nih terakhir,
program yang sudah banyak sekali program dari Kementerian Agama yang telah dibuat gitu ya, banyak juga untuk masyarakat juga. Apa harapan Bapak juga nih untuk kedepannya program-programnya, apakah ingin ditambah lagi untuk masyarakat gitu ya agar bisa menikmati program yang dibuat oleh Kementerian Agama, atau bagaimana nih Pak? Bapak ingin apa, seperti apa kedepannya gitu untuk masyarakat juga? Ya, di masa akan datang kami akan berusahakan program-program ini akan lebih baik lagi. Oke. Dan kami akan menambah suatu pelayanan yang di luar daripada sudah ada ketentuan seperti tadi, umpama masalah pelayanan sehati. Kalau tadi pelayanan sehati hanya kita anjurkan kepada masyarakat melalui media dan lain sebagainya, tetapi kami menambah langsung pelayanan jemput bola. Demikian juga kegiatan-kegiatan lain, masalah haji, kemudian masalah pondok pesantren, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di Kementerian Agama. Pokoknya kami akan mengupayakan untuk pelayanan prima. Oke, semoga kedepannya jadi lebih lancar lagi, maju lagi, dan semakin banyak program-program yang dibuat untuk peserta didik ataupun masyarakat luas dari Kementerian Agama Kota Metro ya Pak ya. Terima kasih untuk pagi hari ini sudah mau ikutan berbincang-bincang nih Pak ya. Jadi sedikitnya kan sedikit banyaknya juga masyarakat di Kota Metro juga tahu gitu ya Pak ya, mengenai program dari Kementerian Agama dan juga KSN tersebut yang sudah kita bahas. Terima kasih pastinya untuk Bapak Dr. Andes Haji Jamaludin FM ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak untuk sobat Ramadhan semua untuk pagi hari ini yang sudah mendengarkan dan juga sudah sedikit banyaknya juga tahu, oh ini ternyata gitu programnya ya. Jadi buat kamu semua nih yang mau tanya-tanya lebih lanjut atau bahkan yang mau ikutan program sehati, bisa langsung ke kantor Kemenaknya atau bagaimana Pak? Kantor Kemenak bisa juga melalui kantor urusan agama yang terdekat dengan para masyarakat. Oke, dan jadi dimanapun daerahnya itu ya Pak ya? Iya, bahkan kami mengadakan jemput bola. Jemput bola, Asal jadi malah diberitahu. lebih gampang ya Gampang, Pak ya? berada di pasar, nanti kawan-kawan Oke. datang ke pasar atau di tempat penjualannya nanti didatangkan. Yang penting kita kasih informasi di mana lokasi yang harus kita datang. Oke.